Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya doakan saya, Anda, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua ya. Hari ini kita akan membahas tentang asal muasal nama dari Pelabuhan Sri Tanjung Gelam. Check it out. Ya, sejarah tentang penamaan dari Pelabuhan Sri Tanjung Gelam. Sebenarnya untuk saat ini saya belum menemukan buku referensi tentang asal muasal nama Pelabuhan Sri Tanjung Gelam. Cuman saya hanya mendapat cerita daripada masyarakat Karimun, orang Karimun, bahwa nama Pelabuhan Sri Tanjung Gelam itu diawali dengan di sini lebih kurang di sini daerah pesisir, diawali dengan kisah dua kakak adik yang ingin pergi menjaring. Menjaring itu istilahnya untuk menangkap ikan. Nah, di malam hari, dua beradik, kakak dan adik. Nah, sang adiknya itu ketika ingin menangkap ikan, menjaring, itu di malam hari dia bersiul-siul dan menyanyikan lagu Lancang Kuning. Kita ketahui bahwa pada zaman itu, mungkin juga sampai zaman ini, bersiul di malam hari dan menyanyikan lagu Lancang Kuning adalah sesuatu hal yang pantang dalam istilah masyarakat Tanjung Balai Karimun. Orang Balai bilangnya pantang, tapi kalau orang Jawa Barat pamali kali pamali. Akhirnya kita ketahui bahwa ketika abangnya melarang untuk tidak menyanyikan lagu Lancang Kuning dan bersiul, adiknya tetap melakukan. Adiknya tidak mendengarkan. Akhirnya tibalah angin ribut, angin badai, dan gelombang besar akhirnya menyapu kakak dan adik tadi, sehingga adik dan kakak, mereka dua beradik ini tenggelam. Nah, itulah asal usul disebut dengan Pelabuhan Sri Tanjung Gelam. Dan nama kisah Pelabuhan Sri Tanjung Gelam tidak hanya sampai di situ keesokan harinya sang kakak alhamdulillah selamat dan kakaknya pun mencari sang adiknya. Ketika dalam proses pencarian alhamdulillah ditemukan sang adik, tepatnya di Tanjung Rambutnya. Ketika itu jasad sang adik terapung jasadnya terapung, dan kakaknya coba meraihnya, menangkap untuk mencari apakah adiknya masih hidup atau gimana. Setelah ditangkap dan setelah setelah diraih, ternyata sang kakak hanya mampu meraih kepala aja dan ketika mau diangkat, yang tersisa di tangan sang abang itu hanya rambut sedangkan kepala dan seluruh badan anggota tubuhnya itu tenggelam. Maka disitulah disebut dengan namanya Tanjung Rambut. Kenapa? Sang abang hanya mampu mengambil rambut dari sang adik. Itulah asal muasal daripada Pelabuhan Sri Tanjung Gelam dan Tanjung Rambut. Intinya apa? Pelabuhan Sri Tanjung Gelam itu di mana sang kakak dan adik itu tenggelam di sana. Sedangkan Tanjung Rambut, jasad adik itu hanya mampu diraih oleh abang, diambil oleh abang hanya bagian rambutnya. Itulah kisah
awal Pelabuhan Sri Tanjung Kelam dan Tanjung Rambut. Alhamdulillah saudara, sekarang kita udah berada di Tanjung Rambut ya, tempat di mana sang kakak menemukan sang adiknya, ya yang mampu diraih sang abang. Tadi yang saya katakan hanya bagian rambut ya, bagian rambut. Nah sekarang kita berada di restoran seafood ya, makanan laut yang tepatnya namanya juga Tanjung Rambut. Memang karena diperkirakan orang-orang masyarakat Karimun, khususnya untuk orang-orang Tolair, memang daerah sinilah menurut sejarah cerita-cerita orang-orang terdahulu ya, bahwa di sinilah tempat di mana sang abang menemukan sang adik. Sebagai akhir kata, penutup kata, saya ingin sampaikan bahwa penting untuk kita mengambil ibrah cerita dari peristiwa sang kakak dan sang adik, cerita penamaan daripada Pelabuhan Sri Tanjung Kelam dan Tanjung Rambut, bahwa kita sesama saudara kakak, adik, abang ini harus saling akur. Sang adik yang muda harus mendengarkan nasihat daripada sang kakak, yang sang kakak juga harus menyayangi sang adik. Mudah-mudahan dengan peristiwa dan kejadian cerita masyarakat Karimun ini membawa inspirasi kebaikan agar kita sesama saudara dapat saling akur, saling memaafkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan cerita sejarah ini membawa kebaikan untuk diri saya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Nizar, mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.